Terkait dana desa tahun ini di Kampung Marga Jaya, terus terang ya berhubung kepala kampung kami sedang ada masalah hukum, Pak. Waduh. Jadi dalam hal ini ya kami juga, saya khususnya sebagai sekretaris kampung, secara otomatis, secara tersirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat datang di program Sawayan Setiongan, program dari Kejaksaan Negeri Lampung Tengah. Bersama saya Prayoga Herianto. Nah, pada hari ini kami kedatangan dari Desa Marga Jaya, Kecamatan Selagai Lingga, yang mana sudah hadir di samping saya Pak Sekretaris Kampung dari Desa Marga Jaya dan Kecamatan Selagai Lingga, yaitu Pak Hamim. Selamat pagi Pak Hamim. Pagi Pak Ega. Gimana kabarnya Pak Hamim hari ini? Alhamdulillah sehat. Pak Hamim, Kejaksaan Negeri Lampung Tengah sedang mengadakan program podcast Sawayan dan Setiongan, yang mana bertemakan tentang kampung maju, dana jelas, hukum ramah dan akuntabel. Yang mana program ini untuk mengangkat keterbukaan dana desa, mengangkat potensi desa, dan juga program ini supaya menjadi pendampingan hukum bagi desa. Jadi datang ke Kejaksaan Negeri Lampung Tengah itu bukan hanya untuk diperiksa atau salah, tapi juga untuk mendengar, bertukar pikiran, dan juga berbincang santai. Nah, Pak Sekretaris Kampung, boleh nggak dikasih profil singkat mengenai Desa Marga Jaya? Bisa dijelaskan? Ya, terima kasih Pak Yoga. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu, saya nama Agus Hamim, sebagai Sekretaris Kampung di Kampung Marga Jaya, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah. Baik, dalam hal ini saya akan menjelaskan sedikit tentang geografis Kampung Marga Jaya. Jadi secara geografis, kampung kami berada di ujung Kabupaten Lampung Tengah, Pak Yoga. Ujung ya. Jadi berbatasan langsung dengan Register 39, Hutan Lindung. Kemudian secara jumlah penduduk, kami berjumlah 828 kakak. Wow, banyak juga ya. Kemudian jiwa 2.800 jiwa, Pak Yoga. 2.800 jiwa. Oke. Kemudian apa sih Pak mata pencaharian yang dominan di Desa Marga Jaya, Kecamatan Selagai Lingga itu? Ya, jadi kalau di kampung kami Pak ya, jadi luar biasa, potensi sangat bagus ya di dalam segi pertanian. Di sana ada potensi durian, Pak Yoga. Wah, durian ya. Durian itu lumayan, kemudian enak itu. Kebun kopi juga, Pak, potensi kopi di ya? kami ya. Kemudian ada selain durian dan kopi? Ada kelapa sawit, memang sudah ada di bukan di hutan lindungnya, cuman di tanah-tanah warga memang sekarang sudah mayoritas ditanami sawit itu, Pak Yoga. Kalau di Desa Marga Jaya, Pak Hamim, boleh nggak sih dikasih tahu kepada kami Kejaksaan Negeri Lampung Tengah apa unggulan dari kampung Desa Marga Jaya ini? Iya. Jadi di tempat kami itu Pak Yoga, di Kampung Marga Jaya, kami punya potensi di samping agrowisata itu tadi, kami mempunyai wisata Pak, yang sudah terkenal selama ini, namun memang belum tersentuh dengan dari bantuan pemerintah ataupun dari dana desa, kami tidak bisa mengcover itu, sehingga potensi untuk wisata ini belum dikembangkan dikembangkan seperti itu. Karena keterbatasan tadi itu ya? Iya, wisata Curug Tujuh, Pak. Curug Tujuh namanya, iya. Sama ada satu lagi wisata juga di sana, ada namanya wisata Batu Tumpang, Pak. Batu Tumpang. Kapan-kapan Pak Yoga bisa main ke sana. Sangat ingin sekali, ya Pak ya. Kemudian, jadi Pak Hamim, ya, dari penjabaran singkat Bapak tadi, berarti potensi lokal ini perlu dikelola, perlu dikembangkan, perlu disupport ya Pak. Betul, supaya menjadi pemasukan dan juga menjadi katalis desa, supaya desa itu berkembang. Betul. Yang penting dalam pengelolaannya itu harus transparan dan akuntabel ya Pak. Betul. Oke Pak, lalu di desa itu kan pasti ada dana desa ya Pak? Betul. Dari pemerintah ya. Nah, tahun ini kira-kira dari Marga Jaya Kecamatan Selagai Lingga itu berapa sih Pak total dana desa yang dikelola? Jadi untuk dana desa tahun ini yang masuk ke Kampung Marga Jaya Pak Yoga, jadi itu berjumlah
1.187.887.000. Kemudian kami gunakan penganggarannya itu untuk diantaranya untuk ya operasional pemerintahan, kemudian untuk pembangunan fisik, ada juga di situ kita juga programkan ketahanan pangan yang 20% dari dana desa tersebut. Kemudian kami juga memberikan bantuan langsung tunai berupa BLT dana desa itu sejumlah 37 KPM dan selama setahun itu berjumlah 133.200.000 itu untuk BLT dana desanya. Dari BLT dana desa. Nah, dari Desa Margajaya ini ada nggak sih Pak sumber-sumber dana lain yang supaya menjadi penopang desa itu juga? Apa hanya berdasarkan anggaran desa aja yang diberikan? Ya, jadi sementara ini Pak memang pendapatan kita baru dari dana desa Pak. Jadi dari kita dana belum desa, bisa ya? menggali pendapatan asli desanya karena memang kami belum memiliki sebuah badan yang memang bisa mengembangkan dana di kampung kami. Dan di samping itu juga ya kebetulan di kampung kami yaitu tadi wisata itu tadi kami belum bisa kelola itu Pak. Padahal ini sebuah potensi yang luar biasa Pak ketika memang pemerintah sudah bisa menyalurkan dananya untuk pembangunan wisata tersebut. Insya Allah ekonomi masyarakat pun akan terangkat dari situ. Oke. Jadi harapannya Curup itu bisa dikembangkan, disupport supaya menjadi pendapatan sumber lain desa itu ya Pak. Desa Margajaya lebih tepatnya. Asli desanya. Betul. Oke. Kemudian Pak dalam pengelolaan anggaran desa, aparatur desa dan masyarakat itu dilibatkan nggak sih Pak? Apa bersinergi atau tidak Pak? Iya. Jadi dalam hal anggaran dana desa Pak, memang kami selalu melibatkan masyarakat, bermula dari musrenbang kampung, memang kita undang semua unsur, kita saring, kita jaring aspirasi masyarakat berupa usulan pembangunan apa yang akan kita laksanakan di tahun berjalan, dan alhamdulillah secara sinergitasnya kami jalan di kampung. Jalan ya? Iya. Alhamdulillah. Transparansi itu penting sebenarnya juga Pak. Karena supaya tidak terjadi penyimpangan, ada check and balances juga masyarakat terhadap desa, ada kontributif juga dari masyarakat supaya yang berdampak kepada masyarakat juga luas. Dan juga punya andil Pak. Banyak masyarakat ini juga hanya bisa mengkritik tapi tidak mau memberikan support. Betul. Nah, jadi dari situ masyarakat sudah ambil peran ya Pak ya? Sudah. Baik, dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran desa, Bapak selaku sekretaris kampung mempunyai atau menghadapi masalah nggak sih Pak? Atau ada hambatan kah atau ada gangguan dalam penggunaan desa tersebut, dana desa tersebut? Baik Pak Yoga, jadi terkait dana desa tahun ini di Kampung Margajaya, terus terang ya berhubung kepala kampung kami sedang ada masalah hukum Pak. Waduh. Jadi dalam hal ini ya kami juga, saya khususnya sebagai sekretaris kampung secara otomatis, secara tersirat, saya bisa mengelola dana tersebut dengan acuan dari APBK yang memang sudah kita bentuk waktu itu. Jadi namun adanya kepala kampung ini kami sedang bermasalah, otomatis Pak, ya pergerakan kampung juga terhambat ya. Terhambat. Dalam penyerapan dana desanya juga terhambat. Sehingganya penyerapan pun dana desa kami di tahap 1 masih terhambat gitu. Semoga lah bisa cepat selesai dan amin. Makasih Pak. Desa Margajaya bisa penyerapan dana desanya bisa maksimal ya Pak. Kemudian Pak, Kejaksaan Negeri Lampung Tengah khususnya, kan kami dari Kejaksaan Agung mempunyai program Jaksa Jaga Desa. Nah, di dalam aplikasi Jaga Desa tersebut, Jaksa Jaga Desa tersebut, ada nggak Pak kendalanya? Atau ada sesuatu hal yang ingin disampaikan kepada kami dari Kejaksaan untuk pengisian aplikasi Jaga Desa tersebut? Ya, jadi Pak Yoga terkait aplikasi Jaga Desa, karena memang hal ini baru bagi kami Pak Yoga. Baru ya Pak ya? Aplikasi ini baru. Namun ketika memang itu kita jalankan luar biasa, kita transparansinya dapat di situ. Nah terkait aplikasi tersebut Pak Yoga, kendala di kami ya karena memang termasuk di wilayah kami ini di Kampung Margajaya termasuk blank spotnya banyak. Blank spot. Jadi banyak kendalanya di jaringan internet lah seperti itu. Kemudian di samping itu memang karena ini aplikasi Jaga Desa ini memang baru sehingga pengetahuan kami kurang di bidang itu. Untuk itu ya kami mohon dari pihak
Kejaksaan Negeri Lampung Tengah bisa selalu membimbing kami, memberi arahan dan pendampingan kepada kami. Itulah Pak, peran Kejaksaan Negeri Lampung Tengah itu datang ke sini bisa berbincang dan meminta saran Pak untuk pengisian dan juga memberikan solusi atas kendala-kendala yang ada di pengisian aplikasi Jaga Desa. Nah, aplikasi Jaga Desa itu juga sebenarnya untuk kepentingan desa itu sendiri. Untuk pengawasan, kemudian untuk informasi dan lain sebagainya. Oh iya Pak Sekam, kami kan di sini monitoring dan evaluasi ya untuk pengisian aplikasi Jaga Desa di semua desa di Kecamatan Selagai Lingga khususnya. Di Lampung Tengah itu ada sekitaran 301 desa, kemudian 10 kelurahan. Nah, salah satunya adalah Desa Margajaya. Saya tadi lihat monitoring dan evaluasi itu masih ada yang belum diisi, kemudian masih ada yang kosong. Itu kenapa ya Pak Amim ya? Oh iya Pak. Jadi ya mohon maaf sebelumnya. Jadi di aplikasi Jaga Desa terusus di Kampung Margajaya memang belum secara maksimal bisa terinput semua Pak, karena memang ada beberapa kendala. Namun insya Allah ke depan kita akan maksimalkan untuk update data tersebut. Dan satu kendala yang memang menjadi kendala pengisian aplikasi tersebut Pak, memang belum adanya operator yang khusus menangani itu Pak. Oh, belum ada operator ya? Margajaya memang belum ada operator khusus yang menangani itu, sehingganya kami ya masih belum fokus di situ gitu Pak. Tapi insya Allah ke depan akan kami maksimalkan dan akan kami bentuk operator khusus yang untuk selalu memantau aplikasi tersebut. Dalam membentuk operator khusus untuk mengisi aplikasi Jaga Desa ini, gimana sih Pak caranya Pak? Ya, kalau menurut saya gini Pak, ketika memang kami nanti sudah menemukan operator yang bisa khusus menangani aplikasi tersebut, pastinya kami akan selalu berkoordinasi dan berkonsultasi ke pihak Kejaksaan Negeri Lampung Tengah ini Pak. Jadi sekali lagi kami mohon kepada pihak Kejaksaan, jangan bosan-bosan bimbing kami seperti itu. Siap, itu pasti akan selalu didampingi Pak. Nah, kemudian Bapak juga kan pasti Bapak sebagai sekretaris kampung kan sudah mengetahui bahwasanya aplikasi Jaga Desa ini kan harus di maintenance, harus dilihat dan diisi secara berkala. Betul. Nggak cuma sekali isi doang. Nah, apa sih Pak kira-kira yang menjadi tantangan terbesar dalam mengupdate dan mengisi secara berkala tersebut di aplikasi Jaga Desa? Ya, jadi kendala yang sering terjadi Pak memang itu tadi kembali terkait blank spotnya. Jadi jaringan kami terkadang ketika kita sudah upload data itu tahu-tahu hilang gitu Pak ya. Kenapa itu Pak ya? Jadi mungkin karena jaringan ketika kita upload, ketika kita buka kembali tidak tersimpan gitu Tidak Pak. tersimpan ya. Jadi yang sering terjadi seperti itu. Mungkin jaringan juga tuh ya Pak, karena Selagai Lingga khususnya Desa Margajaya kan tadi jaringan susah. Nah, harapan kami di Kejaksaan Negeri Lampung Tengah itu desa-desa, kampung-kampung, kelurahan-kelurahan itu menjadikan Jaga Desa, aplikasi Jaga Desa ini sebagai alat bantu untuk keterbukaan, kemudian merapikan data, mensistematisasi data, kemudian mengakuntabilitaskan dana desa yang ada di desa tersebut, supaya dalam penyerapan, dalam pelaksanaan anggaran itu dikelolanya secara baik dan benar. Jadi Pak Amim, harapannya kita bareng-bareng menjadikan aplikasi Jaksa Jaga Desa ini sebagai alat untuk keterbukaan. Yang mana kalau desa atau kampung itu sudah terbuka, sudah transparan, maka harapannya pengelolaannya menjadi bersih, menjadi penyerapannya juga bermanfaat buat masyarakat desa itu tersebut. Dan juga aplikasi ini supaya data dari desa itu menjadi rapi dan juga akuntabel, supaya menjadi pembuktian bahwa desa itu dikelola dengan baik. Oh iya Pak Hamim, Kejaksaan Agung, lebih tepatnya itu di Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, kami ini lagi ada 2 program pendampingan khusus untuk desa, yaitu Setawayan, yang mana Setawayan itu setia kawal kampung, dan juga Setiongan. Setiongan itu adalah setia
bimbingan dan bina pemerintahan kampung. Nah, program ini bukan untuk menakut-nakuti atau mencari kesalahan atau membuat desa-desa itu jadi ketakutan, tidak. Tapi program ini untuk membimbing supaya desa lebih terukur, terarah, dan juga sistematis dalam pelaksanaan penyerapan anggaran desa. Dan juga agar pemerintahan kampung lebih siap, datanya juga lengkap, kemudian akuntabel secara hukum maupun secara administrasi. Nah, menurut Pak Sekam nih, perangkat kampung itu penting nggak sih mendapatkan pendampingan hukum secara rutin? Iya. Kalau menurut saya itu sangat penting, Pak Yoga ya. Sangat penting ya. Kami terus terang, khususnya kami perangkat kampung Marga Jaya ini, memang masih awam, Pak, dalam bidang hukum. Untuk itu, ya kami mohon kepada pihak Kejaksaan Negeri Lampung Tengah ini untuk bisa sering memberikan sosialisasi, pembinaan melalui program Setawayan dan Setiawan itu tadi. Ini menurut kami sangat luar biasa, Pak. Ini akan membantu kami dalam hal pengetahuan terkait hukum. Seperti itu. Nah, kira-kira menurut Pak Sekam, apa bentuk pendampingan apa yang diperlukan desa terhadap program yang kita punya ini apa? Dari pelatihannya kah, atau dari penyuluhan hukumnya kah, atau dari klinik hukum desa? Jadi nanti kita buat seperti suatu badan di desa itu, nanti kalau ada permasalahan hukum atau ada pertanyaan-pertanyaan hukum itu bisa tanya situ. Nah, bentuknya seperti apa yang dibutuhkan oleh Desa Marga Jaya khususnya? Iya, Pak. Jadi terkait program tersebut memang ada beberapa yang sangat penting menurut kami. Pendampingan, kemudian sosialisasi terkait hukum itu sangat penting. Dan tidak kalah pentingnya justru kami membutuhkan suatu tempat yang nyaman buat kami untuk bisa berkonsultasi terkait hukum tersebut. Kita bisa banyak pelajaran dari situ, sehingganya kita tidak ke depan dalam pengelolaan dana desa ini kami tidak terjebak dalam hukum, Pak, seperti itu. Dari tadi kayaknya kita ngobrol terlalu serius terus ya Pak Hamim ya. Kayaknya kita seruput dulu kopi di depan ini. Gimana Pak Hamim? Ayo kita nikmati dulu. Ini kopi asli dari Selagai Lingga ya? Marga Jaya, Pak. Marga Jaya. Desa Marga Jaya, mereknya apa ini? Saga. Saga Sangrai Marga Jaya. Mantap. Ini produk dari pemuda kita, Pak. Jadi sudah punya, ini udah punya produk. Memang dia produksi sendiri, namun memang kami belum bisa memberikan lebih kepada pemuda tersebut terkait perizinan dan lain sebagainya. Harapan kami murni nih ya Pak ya kopinya. Murni, Pak. Ini kopi nggak ada campuran-campuran ya? Nggak ada. Kopi murni, Pak. Mantap. Oke, lanjut ya Pak. Menurut Bapak sebagai sekretaris kampung, apa sih Pak yang menjadi suatu hal supaya kepala-kepala kampung atau kepala-kepala desa itu tidak takut dan bersikap terbuka untuk pengelolaan dana desa itu? Ya, jadi menurut kami, nah program ini yang sedang kita bicarakan ini, menurut kami salah satunya cara. Karena selama ini kami beranggapan bahwasanya orang ataupun kampung yang dipanggil di kejaksaan ini orang bermasalah. Namun ternyata itu tidak, Pak. Ini luar biasa. Kami merasa nyaman di sini, merasa dibimbing. Nah, inilah salah satu terobosan dari Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, dan ini apresiasi yang luar biasa untuk Kejaksaan Negeri. Ini sangat bermanfaat buat kami, Pak. Jadi sangat bermanfaat ya Pak. Jadi kita bisa bermitra ya Pak. Betul ya. sekali. Jadi apa harapan Bapak selaku Sekretaris Kampung Marga Jaya Kecamatan Selagai Lingga terhadap Kejaksaan Negeri Lampung Tengah supaya hubungan bermitra kita bisa terus lanjut, lancar, kemudian proses pembantuan, penyuluhan, dan nggak cuma mengawasi itu bisa lancar, itu apa? Ya, pada dasarnya gini, Pak, harapannya dari kampung kami Marga Jaya khususnya dan perangkat kampung yang lain mungkin ya ini sudah yang luar biasa, awal yang luar biasa, Pak. Jadi Kejaksaan Negeri sudah membuka pintu untuk kami perangkat kampung ini untuk bisa berkoordinasi dengan nyaman, karena tujuannya betul selama ini kami mengelola dana desa mungkin kekurang pahaman kami untuk mengelola dana tersebut sesuai aturan, sehingga dengan adanya program ini kami akan lebih paham lagi ke depan terkait pengelolaan dana desa tersebut. Baik, terima kasih banyak Pak Sekretaris Kampung atas
kehadirannya, atas keterbukaannya, atas bincang-bincang santai hari ini. Kami percaya akuntabilitas itu bukan hanya tentang laporan, melainkan tentang rasa tanggung jawab dan kejujuran pada masyarakat. Kejaksaan hadir melalui program Tawayan dan Setiongan agar kampung tetap berjalan dengan tertib, perangkat desa bekerja dengan nyaman, tenang, dan juga pembangunan berjalan sebagaimana mestinya. Mari kita jadikan hukum sebagai sahabat kemajuan kampung, bukan sebagai penghalang kampung untuk berkembang. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Sekam.